Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya merespon sebuah kesaksian seorang mualaf ya. Bagaimana di dalam video tersebut mualaf ini bercerita bagaimana pedih dan perihnya ketika harus masuk Islam. Bahkan di sini diceritakan bagaimana dia disiram, dilumuri dengan daging babi. Bahkan mengalami persekusi katanya. Saya melihat akhir-akhir ini lagi musim ya, kesaksian mualaf-mualaf itu bercerita bagaimana kejamnya orang-orang Kristen gitu. Yang sebenarnya menurut saya hal seperti ini belum pernah saya temukan di kekristenan. Ada persekusi-persekusi begitu. Logika sajalah kalau dilumuri pakai daging babi yang begitu banyak gitu, kenapa nggak rugi gitu orang tuanya. Daging babi mahal loh sahabat, mahalnya luar biasa, lebih mahal dari sapi ataupun daging-daging yang lain. Oke, kita lihat videonya sahabat. Buat Mariam masih sakit hati, buat Mariam masih kesal, buat Mariam masih dendam. Jujur Mariam masih dendam sama semuanya. Saat itu tuh jilbab Mariam dibuka. Mariam udah pakai jilbab Mariam dibuka. Mariam nggak tahu apa aja yang udah ditumpahkan ke tubuh Mariam. Maaf, itu lemak babi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ditumpahkan ke Mariam. Air apapun nggak tahu. Mariam nggak tahu. Mariam, ya Allah, Mariam ikhlas itu kan. Cuma satu yang Mariam pegang, la Allah wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan lebih besar dari kekuatan Allah, dan nggak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah gitu. Jadi kalau udah sesuatu itu terjadi berarti itu Allah kehendaki. Meskipun pakaian udah nggak layak lagi, udah semua kotoran daging itu tuh terlempar ke muka Maryam, terlempar ke tubuh Maryam. Maryam cuma ikhlas, ya Allah, kalau saat ini ajalah hamba datang, hamba udah ikhlas. Jadi semenjak dari itu Maryam tidak tahu perlakuan apapun itu, semua perlakuan Maryam terima gitu. Maryam dihujat, dimaki-maki, dilempari daging, dicurahkan lemak, apapun itu Maryam cuma ikhlas. Ya Allah, Maryam pasti kuat kok. Maryam terima cobaan ini, Maryam pasti kuat kok. Maryam tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu kan, kayak ngomong-ngomong sendiri. Di situ awalnya Maryam dibilang gila. Maryam ingat, Maryam senyum, Maryam apa tuh? Itu pertama gosipnya Maryam dibilang gila. Kedua, Maryam dihipnotis masuk Islam. Ketiga, Maryam dapat pengaruh dari kawan-kawan, bahkan itu cowok. Katanya Maryam itu dapat pengaruh dari cowok. Dibilang dicuci otaknya lah sama kawan-kawan. Dibilang apapun itu bentuk penghinaan, dan itu yang tersebar keluar. Kalau dihitung saat itu manusia ada ratusan kali. Salah satunya Jepri ada di situ. Jepri ada di situ karena dikerja di kafe itu. Sampai saat itu Maryam kecewa sama salah satu. Maryam diperlakukan tidak layak. Kok mama diam? Kok bapak diam? Ada bapak kadang Maryam dicaci maki, bapak langsung meluk, ada. Cuma tuh bagi Maryam tuh tidak bisa ngobatin kekecewaan Maryam sama mereka sih. Abang cuma bisa diam. Maksudnya Maryam coba pikir ini mak, pak, ini anakmu loh, diperlakukan tidak wajar, dihina habis-habisan, diperlakukan tak layak. Bapak mama kemana? Kok nak ngebelain abang saudara kandung Maryam gitu kan? Abang kemana? Adekmu dicaci loh, adekmu dimaki-maki loh.
Loh, adikmu diperlakukan tidak layak loh. Abang kemana? Saat itu mereka diam. Orang-orang luar yang bagi Maryam, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka yang sok-sokan tahu permasalahan Maryam. Sampai saat ini Maryam ingat siapa-siapa mereka, dan jujur Maryam masih dendam sama mereka. Maryam masih nyimpan rasa sakit hati yang mendalam sama mereka. Maksud Maryam nih, kalian tidak tahu apa-apa tentang aku, kalian tidak kenal aku, kalian tidak tahu dirinya aku, tapi kok kalian mudah ngejudge gitu kan. Kalian orang-orang pintar semua loh. Kalian orang-orang, bukan orang-orang bodoh. Kalian tuh orang-orang yang terpandang. Kalian orang-orang yang kedudukannya di atas dari rakyat-rakyat biasa. Tapi kok kalian kemakan hoak. Tapi kok kalian omongan-omongan orang yang tidak penting. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana menurut pendapat saudara tentang video ini, tentang kesaksian ini? Kalau saya ya, ini saya pribadi kuat dugaan saya ini diragukan kebenarannya sahabat. Karena sekonyol-konyolnya orang tua ya masa melumuri dengan daging babi. Kalau melumuri daging babi sebuah kebodohan sih, karena daging babi lagi mahal-mahalnya. Sangat mahal sekali sahabat daging babi. Di tempat saya ini 175 sampai 190 ribu per kilo. Bahkan ada di tempat lain di sebuah kabupaten kecamatan itu pernah saya tanya menyentuh harga 200 ribuan per kilo. Ya kalau disiram pakai daging babi udah sama dengan menyiramkan emas buat anaknya ya. Semahal itu daging babi disiramkan sia-sia begitu. Ya sama seperti kesaksian seorang mukallaf yang pernah saya respon. Katanya tugas dia tiap hari Jumat adalah melempari masjid dengan daging babi. Nah ini kan konyol juga ya. Sampai berkilo-kilo, puluhan kilo gitu dilempari daging babi, itu kan konyol sahabat. Untuk apa itu? Memangnya daging babi itu lambang kekristenan. Tidak ada sangkut pautnya antara babi dengan kekristenan sahabat. Jadi untuk apa gitu loh. Lebih baguslah kalau memang orang tuanya ini benar-benar Kristen, apa nggak lebih baguslah disiramkan dengan minyak urapan ya, atau dengan darah Yesus gitu ya. Nah itu kan jauh lebih baik, bukan dengan daging babi. Jadi daging babi dengan kekristenan tidak ada sangkut pautnya. Dan sering sekali saya melihat kesaksian mukallaf itu menyangkut pautkan antara kekristenan dan daging babi. Nah samalah dengan ini, bagaimana penyiksaan atau yang lain-lainnya itu ya, saya ya kalau benaran lah kesaksian seorang wanita ini ya, seorang muslimah ini, kalau benaran ini berarti orang tuanya atau keluarganya bukanlah seorang Kristen yang sungguh-sungguh, diragukan kekristenannya. Karena kalau Kristen sungguh-sungguh, rajin baca firman, rajin berdoa, tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau Kristen itu ya pasti mengerti kalau ada anaknya yang menyimpang, sudah pasti dia akan berpuasa, dia akan berdoa, dia akan bersujud menyembah, memohon kepada Tuhan agar dibukakan pintu hatinya, bukan mempersekusi begitu. Karena firman Tuhan berkata sahabat, kita ini adalah pemberita-pemberita kabar baik, bukan pemberita-pemberita caci maki. Beritakanlah Injil dengan kasih, bukan memberitakan Injil dengan kebencian, dengan caci maki. Jadi memberitakan Injil itu harus dengan kebaikan. Memberitakan kabar baik atau Injil itu harus penuh dengan karakter-karakter Kristus seperti yang dicontohkan oleh Kristus. Tidak pernah di Alkitab itu diajarkan kita bagaimana memberitakan kabar baik dengan caci maki, dengan mempersekusi orang. Nah itu nggak pernah sahabat. Nah kalau benaranlah kata muslimah ini ya, ini berarti orang tuanya ini sudah melanggar firman Tuhan, sudah melanggar perintah Tuhan Yesus. Ya marilah kita bertobat bersama-sama. Oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.